Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjawab dan menjelaskan jawaban saya terkait tugas yang telah diberikan pada mata kuliah Logika Diskrit, yang mana tugasnya itu terkait dengan relasi mahasiswa dan proyek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mega Saputri dengan NIM F521244041 dari program studi Sistem Informasi. Jadi langsung saja kita ke slide yang pertama. Jadi, di sini ada representasi pasangan terurut. Relasi dari mahasiswa ke proyek itu artinya setiap mahasiswa yang mengerjakan proyek akan menjadi pasangan, yaitu pasangan mahasiswa dan proyek. Contoh dari soal itu, A mengerjakan P1, berarti dapat ditulis A P1 di dalam kurung. Jadi, yang kedua, B mengerjakan P1 dan P2, berarti jadinya itu B P1 dan B P2. C tidak mengerjakan proyek, berarti tidak ada pasangan. Maka dapat kita simpulkan relasinya itu R. Jadi himpunan R itu berisi relasi antara A dengan P1, B dengan P1, dan B dengan P2. Selanjutnya di sini kita buat matriks relasi. Jadi kita buat matriks relasi yang mana berisi hubungan mahasiswa dan proyek. Jadi di sini kan sudah dapat kita lihat matriks berukuran 2x3. Jadi di bagian kolom ini berisi proyek, dan juga kalau di bagian baris dia itu berisi mahasiswa. Jadi di sini kan ada 1 sama 0. 1 ini kita inisiasikan untuk yang memiliki relasi. Sedangkan 0 itu berarti tidak memiliki relasi. Kayak ini contohnya kayak A. Di bagian P1 dia itu bernilai 1 karena A itu kan berrelasi dengan P1. Dan A itu tidak berrelasi dengan P2 sehingga dia bernilai 0. Nah, kalau yang B dia itu berrelasi dengan P1 dan juga dia berrelasi dengan P2. Kalau C dia tidak berrelasi dengan proyek apapun. Nah, selanjutnya kita beralih ke sifat relasi. Jadi, sifat relasi itu ada 5. Jadi, yang pertama itu bersifat refleksif. Apakah relasinya itu bersifat refleksif? Jadi refleksif itu maksudnya kayak mirroring. Jadi kayak misal kayak relasi tersebut, himpunan elemen tersebut dia itu berrelasi dengan dirinya sendiri. Kayak misal kan di situ ada mahasiswa, misal kayak M ke M. Tapi kalau dari soal ini kan dia M ke P kan, jadi sehingga relasinya itu dapat kita katakan dia tidak bersifat refleksif karena tidak ada elemen yang berrelasi dengan dirinya sendiri. Yang kedua, sifat simetris, sifat relasi simetris. Jadi sifat relasi simetris ini maksudnya kayak kalau disoalkan dia mahasiswa ke P1, jadi maksudnya kayak bisa dibalik-balik, kayak misalnya MP1 bisa juga P1M. Nah, kalau disoalkan di situ dia mahasiswa mengerjakan proyek. Mahasiswa mengerjakan proyek, bukan proyek mengerjakan mahasiswa. Jadi itu tidak berarti kalau mahasiswa mengerjakan proyek atau MP1 tidak berarti dia P1 bisa P1A, P1M. Belum tentu P1M itu juga ada. Jadi relasinya itu kan hanya 1, yaitu dari mahasiswa ke proyek, sehingga dapat kita simpulkan dia tidak bersifat simetris. Nah, yang ketiga itu bersifat asimetris. Tadi kan sudah kita ketahui kalau dia tidak bersifat simetris, berarti dia bersifat asimetris. Karena kayak jika A ke P1 itu tidak termasuk dalam relasi, maka P1A ini pasti tidak termasuk. Kalau misalnya A P1 itu termasuk dalam relasi, maka P1A itu pasti tidak termasuk karena kan dia bersifat asimetris.
Jadi relasinya itu kan hanya berjalan satu arah dan tidak memiliki pasangan kebalikannya. Berarti relasinya itu bersifat asimetris. Yang keempat, apakah dia bersifat transitif? Jadi transitif itu dia kalau domainnya itu sama, kayak misal kayak kalau di dalam transitif itu kan kalau AB dan BC itu elemen real, maka AC itu elemen real. Sedangkan itu kan dia ABC ini kan setara di dalam satu domain. Sedangkan di dalam soal ini dia kan domainnya itu dan kodomainnya itu berbeda. Ada M dan P, yang mana M ini mahasiswa dan P ini proyek. Ini dua domain yang berbeda. Jadi tidak bisa kita uji secara transitif, tidak bisa kita bandingkan lah. Sehingga dia tidak bersifat transitif. Yang kelima, yang terakhir adalah relasi inverse. Maksudnya itu relasinya itu bisa kita ubah ke dalam bentuk inverse sehingga dia bisa jadi maksudnya relasi yang baru. Nah, apakah dia bisa dibentuk? Kan dia tuh relasinya kan himpunan relasinya kan berisi AP1, A dengan P1, B dengan P1, dan hubungan relasi B dengan P2. Nah, itu tuh bisa kita ubah dalam bentuk inverse sehingga kita dapat himpunan relasinya itu yaitu R inverse sama dengan P1, hubungan P1 dengan A, P1 dengan B, dan P2 dengan B. Maksudnya kayak P1 ini dikerjakan oleh A, P1 dikerjakan oleh B, dan P2 dikerjakan oleh B. Relasi inverse ini menunjukkan hubungan dari sisi proyek ke mahasiswa. Nah, jadi kalau misalnya kayak agak bingung-bingung, kayak misal simetris sama inverse ini, kayak simetris itu kan dia tidak bisa dibalik kan, kayak maksudnya bukan tidak bisa dibalik, tapi kayak kan hubungannya itu A dengan P1, bukan berarti P1A itu juga ada. Tetapi kalau di relasi inverse ini, dia itu kita ini kalau kita ubah ke dalam bentuk inverse, kita dapat relasi yang baru. Bukan berarti yang relasi sebelumnya itu bisa kita balik-balik, tapi di sini kita dapat relasi yang baru gitu. Selanjutnya itu di sini kita diminta untuk membuat relasi dalam basis data. Jadi relasi mahasiswa ke proyek itu digunakan untuk menghubungkan tabel dalam database. Jadi pertama di sini kan sudah ada 3 tabel. Yang pertama, tabel yang paling utama itu tabel mahasiswa dan tabel proyek. Tabel mahasiswa ini berisi nama-nama mahasiswa. Misalnya namanya itu kita namakan kayak Andi, Budi, dan Citra. Terus tabel proyek, misalnya P1 itu kita namakan proyeknya itu website kampus, P2 misalnya aplikasi absensi. Setelah kita punya tabel utamanya yaitu tabel mahasiswa dan tabel proyek, selanjutnya kita buat tabel relasi antara mahasiswa dan proyek, yaitu nama tabel relasinya itu mahasiswa proyek. Yang mana di sini kalau dari tabel ini kita bisa paham ya, kalau misalnya A ini dia punya relasi dengan P1, karena A ini kan mengerjakan P1, B punya relasi dengan P1, dan B juga dia punya relasi dengan P2 karena B itu mengerjakan P1 dan B itu juga mengerjakan P2. Nah, dari tabel-tabel ini itu kan dapat kita simpulkan kalau satu mahasiswa itu bisa mengerjakan banyak proyek. Ini kayak misal B ini kan dia bisa mengerjakan P1, B juga bisa mengerjakan P2. Terus satu proyek itu bisa dikerjakan oleh banyak mahasiswa. Kayak misal P1 dia dikerjakan oleh siapa saja. P1 dikerjakan oleh A, sama bisa dikerjakan sama B juga atau Budi. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu relasinya itu bersifat many to many atau banyak ke banyak. Jadi kayak tadi satu proyek itu bisa dikerjakan oleh banyak mahasiswa dan
satu mahasiswa itu bisa mengerjakan banyak proyek gitu. Jadi sepertinya sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.